Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adillatus syar'i ataupun dalil-dalil syariah yang akan kita rujuk kepada buku ilmu usulul fiqh yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf. Langsung saja kita akan membahas definisi dari dalil. Secara lughatul arabiyyah, dalil adalah al-hadi ila ayyi syai'in hissiyyin aw ma'nawiyyin. Jadi secara bahasa Arab, dalil adalah petunjuk terhadap sesuatu yang baik itu bisa dirasakan secara indrawi atau maknawi. Sedangkan secara istilah, dalil adalah ma yustadallu bin nadris sahihi fihi ala hukmu syar'i amali ala sabilil qat'i awid dhanni. Jadi secara istilah para ulama usuliyin, dalil adalah apa yang bisa diambil sebagai dalil dalam pandangan yang benar terhadap hukum syariah amali seperti muamalah ataupun ibadah ala sabilil qat'i awid dhanni, dengan cara yang telah jelas ataupun masih prasangka. Contoh dari dalil tersebut adalah seperti pengharamannya zina yang langsung dirujuk kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini disebut sebagai dalil. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi ayat ini adalah dalil untuk pengharamannya zina tersebut. Dalam Islam memiliki banyak sumber dalil seperti Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya. Akan tetapi para ulama bersepakat bahwasanya dalil bisa dirujuk kepada 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang definisi keempat hal tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Huwa kalamullahu alladhi nazala bihi ruhul amin ala qalbi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah bi alfadhihi arabiyyah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Ruhul Amin ataupun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam lafaznya bahasa Arab dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian, jadi Al-Quran ini bisa dijadikan dalil pertama dalam Islam. Ketika kita mendapatkan persoalan, maka kita harus merujuknya. Pertama adalah kepada Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah ataupun hadis. As-Sunnah fil istilahi hiya ma sadara anir Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi sunnah ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa qaulin, perkataannya, ataupun fi'lin, perbuatan Nabi, ataupun takririn. Takririn ini sifat diamnya Nabi terhadap sesuatu. Contohnya itu dibolehkannya memakan dab. Dab ini adalah sejenis hewan biawak yang hidup di gurun pasir. Jadi ketika para sahabat memakan dab, Nabi tidak memakannya dan Nabi tidak melarangnya. Jadi dibolehkanlah untuk memakan dab tersebut. Yang keempat adalah ijma'. Ijma' ini adalah para ulama berkumpul untuk membahas suatu persoalan yang sedang terjadi. Jadi para ulama muslim berkumpul pada suatu tempat untuk membahas suatu persoalan untuk mengambil hukumnya. Jadi ijma' ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ijma' sarih dan yang kedua adalah ijma' sukuti. Jadi ijma' sarih ini
ketika terjadinya perkumpulan ulama dan semua ulama yang hadir pada perkumpulan tersebut mengeluarkan pendapatnya terhadap persoalan yang sedang dibahas dalam perkumpulan tersebut. Sedangkan ijma' sukuti adalah ketika terjadi suatu perkumpulan ulama, sebagian ulama mengeluarkan pendapatnya terhadap persoalan yang sedang dibahas dan sebagian yang lain memilih untuk diam terhadap persoalan yang dibahas tersebut. Jadi dari kedua ijma' di sini, ijma' sarih memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada ijma' sukuti. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu persoalan yang belum memiliki hukum ataupun dalil dengan persoalan yang telah memiliki dalil. Contohnya itu seperti pengharaman sabu-sabu. Jadi ketika kita mencari tentang haramnya sabu-sabu, kita tidak akan memiliki dalil atau mendapatkan dalil tentang pengharaman sabu-sabu. Tetapi dalilnya adalah menyamakan dengan dalil pengharaman khamar. Karena ketika seorang meminum khamar dengan seorang menggunakan dengan seorang yang menggunakan sabu-sabu, dia memiliki efek yang sama. Efeknya itu adalah mabuk. Ketika seorang menggunakan khamar dan seorang menggunakan sabu-sabu, maka dia menimbulkan efek yang sama, yaitu mabuk. Jadi disamakanlah hukum menggunakan sabu-sabu dengan hukum meminum khamar, yaitu haram. Jadi sabu-sabu di sini disebut sebagai al-far'u ataupun persoalan yang belum memiliki dalil. Sedangkan persoalan yang telah memiliki dalil ini disebut al-aslu. Dan efek dari kedua persoalan ini adalah mabuk, disebut sebagai al-illatu. Mungkin cukup ini pembahasan saya pada hari ini. Saya memohon maaf atas segala kesalahan kata saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.